Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wa la hawla wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin karena atas limpahan nikmat karunia yang Allah curahkan kepada kita, bil khusus nikmat sehat yang mudah-mudahan menjadi sehat yang afiah. Kenapa sehat yang afiah menjadi tujuan kita? Karena tidak semuanya orang yang diberikan kesehatan, kesehatannya dipergunakan untuk hal yang baik. Maka kita berharap kepada Allah kesehatan yang diberikan ini menjadi wasilah kebaikan. Makanya sehatnya sehat afiah. Diberikan oleh Allah panjang umur, bukan saja panjang umur, tapi karena ada juga orang yang dikasih umurnya panjang, tapi dipergunakan untuk maksiat. Kita berharap kepada Allah diberikan panjang umur untuk taat kepada Allah, sehingga hari-harinya kita pergunakan untuk taqarrub ilallah. Dan mudah-mudahan tahun ini di awal tahun 2024 Allah mengabulkan apa yang menjadi resolusi kita sambil kita merefleksi tentang apa yang sudah kita lakukan di tahun lalu. Dan mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita saat ini menjadikan sebagai sebuah sarana kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wujud syukur kita dengan kita menjalankan perintah-perintah Allah, salah satunya adalah melaksanakan, mendirikan sholat, bukan saja sholat, tapi sholat berjamaah. Karena ada orang yang sholat, tapi sholatnya telat. Ada orang yang sholatnya kadang sholat, kadang enggak. Ada orang yang bahkan enggak sholat sama sekali. Dan kita bersyukur kepada Allah karena masih dikasih kesempatan oleh Allah, dan kesempatan itu kita pergunakan kepada kebaikan. Dan kebaikan tidak akan mungkin bertambah baik kalau kita tidak tahu cara berbuat baik. Dan untuk mengetahui cara untuk bisa berbuat baik, tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali dengan kita menambah wawasan, menambah ilmu. Karena dengan ilmu Allah mengajarkan cara. Siapa yang mengajarkan ilmu? Ya orang-orang yang dikasih ilmu. Orang-orang yang dikasih ilmu itu namanya ulama. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling takut dengan Allah, takut untuk melakukan kemaksiatan, takut melanggar aturan-aturannya, tidak ada lain kecuali hamba-hamba Allah yang berilmu. Makanya yang berilmu ini pula yang dipilih oleh Rasulullah untuk menjadikan sebagai pewaris ajaran yang diturunkan Allah kepadanya. Enggak sembarangan Rasulullah memilih. Makanya Rasulullah menyampaikan dengan statementnya, dengan hadisnya, al ulama warasatul anbiya. Rasulullah SAW turun dan diturunkan oleh Allah, dipilih oleh Allah, tiada lain tiada bukan untuk perbaikan, untuk perubahan. Perubahan apa? Perubahan menuju yang lebih baik. Kalau kita nonton film Power Ranger, ya, film Power Ranger itu berubah kalau ada apa? Waktu kecil kita nonton Power Ranger kan, itu film lama kan, film anak-anak. Power Ranger kalau berubah itu kalau kondisi sedang apa? Ada bahaya, betul kan? Jadi kita harus berubah supaya kita ini menuju pada hal yang lebih baik. Kenapa? Karena kata baginda Nabi, orang yang sama hari ini dengan hari kemarin, dia termasuk orang yang rugi. Itu hadis Nabi. Jadi kalau kemarin begini, ya, sekarang begini juga, termasuk rugi lah. Kita ini rugi. Sementara kita pengennya untung atau rugi? Untung. Kalau kerja pengennya naik pangkat terus, namanya untung tuh. Ya kan? Kerja dikit, gaji gede, untung nggak? Untung.
Cuman jarang kayak begitu, Pak, kecuali jualan narkoba. Jualan narkoba itu modal dikit, yang dua dikit, Pak, untungnya gede. Kalau nggak ketangkap. Kalau ketangkap, gantung. Bukan untung. Nah, tapi kalau dengan Allah ada pekerjaannya nggak terlalu berat, untungnya besar. Ya. Nah, gimana caranya? Caranya kita jadikan bahwa hari ini lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin. Dan bagaimana caranya supaya kita menjadikan hari ini lebih baik? Maka kita harus kreatif. Dulu, Pak, yang namanya handphone saja dirajai oleh siapa? Nokia, Pak. Ya. Sekarang Nokia, Pak. Nokia dari mana? Nokia itu artinya saat ini, Pak. Yang sekarang merajai seluler siapa? Samsung, Pak. Itu dari Korea ya. Samsung dengan Androidnya. Nokia-nya masih ada, Pak. Tapi udah nggak bisa lagi nyaingin. Kenapa? Dia nggak mau berubah. Nggak mau berubah. Dia status quo. Dia mempertahankan. Dia ajak kerjasama nggak mau. Android bahkan dianggap tidak ada apa-apanya. Ternyata Android itu justru memberikan perubahan yang luar biasa. Ya kan? Sama kalau karyawan PP, Pak, nah, diajak pengajian nggak berubah-berubah dari tahun ke tahun pengajiannya begini aja. Ya sudah, alamat kehancuran udah. Ya kan? Dikasih fasilitas dingin, malah tambah nyenyak. Dikasih panas, ngeluh. Ya kan? Coba. Nah, terus apa yang mau dikasih jadi yang mau dipilihnya kan? Habis assalamualaikum langsung bubar. Ya kan? Oh, gimana kan? Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah Pak, memang Pak, mau diajarin kayak apapun, mau didatangin orang yang berilmu sekalipun, kalau kitanya nggak memiliki sebuah awareness, Pak, kesadaran untuk melakukan sebuah perubahan pada diri kita, pada sikap kita, pada perilaku kita, maka itu tidak akan membawa dampak. Nasihat itu hanya angin lalu. Padahal nasihat itu sebagai sebuah perantara saja. Makanya baginda Nabi ketika meminta kepada Allah berdoa untuk atas nama pamannya namanya Abu Thalib. Supaya Abu Thalib ini jangan disiksa ketika meninggal di akhirat nanti. Oleh Allah ditolak, Pak. Turun ayat Al-Quran. Apa ayat Al-Qurannya? La tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hai Muhammad, bukan urusanmu untuk merubah orang. Kamu tugasnya adalah untuk menyampaikan saja. Sama, saya juga hanya menyampaikan saja. Urusan Bapak mau berubah atau tidak dengan wasilah kajian ini, itu bukan urusan saya. Karena jangankan saya, Nabi aja ditegur sama Allah. Ya kan, apalagi saya. Cuman saya akan terus lakukan. Ya kan. Nah, kalau perubahan itu bukan karena saya, tapi karena kesadaran diri. Kesadaran itu akan muncul ketika rutin terus kita lakukan. Jangan pernah bosan. Rasulullah berdakwah itu nggak pernah bosan. Sampai kemudian diusir dari negeri kelahirannya. 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah. Itu sampai kemudian terusir dari tempat kelahirannya. Jadi kalau kemudian hari ini saya masih tetap di sini. Belum terusir, masih terus saja. Ya, sampai kemudian ada yang ngusir. Nah, baru kalau ada yang ngusir, berarti diberhentiin. Ya kan? Selama saya masih dikasih kesempatan, ya saya terus saja. Saya akan terus menyampaikan. Kenapa kok pengajian nggak banyak gitu kan? Pasti akan terus saya sampaikan. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Bapak, Ibu tetap ada di sini itu bukan karena saya. Terlalu sombong saya kalau kemudian wah nih karena gara-gara pengajian orang menjadi baik. Enggak. Itu Allah dan juga karena diri kita memilih untuk jalan yang baik. Ya kan? Kenapa? Karena kita nih sering kali diajarkan oleh guru-guru kita melalui Rasulullah SAW. Rasulullah mengajarkan kemudian sampai kepada ulama. Apa yang diajarkan? Doa. Apa doanya? Doa khusus untuk agar kita berubah. Dan perubahan itu diawali dari perasaan kita. Makanya doanya apa? Ya muqallibal qalbi. Ya muqallibal qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Doa Allah yang maha membolak-balikan hati.
Maka balikkanlah hatiku pada aturan agamamu yang lurus. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baca tuh doa supaya hati kita ini tetap istiqomah di jalan yang lurus. Yang nggak boleh berubah adalah kebaikan, Pak. Tapi cara untuk mencapai kebaikan itu caranya pasti berubah-berubah. Zaman dulu dakwah nggak pakai laptop. Sekarang pakai laptop. Mungkin nanti suatu saat nggak pakai lagi laptop kan. Tapi lebih canggih lagi. Sekarang Pak, pengajian, oh mungkin jamaahnya dikit, tapi yang lihat banyak. Kenapa? Karena hybrid. Ya kan? Jadi husnudon saja. Mungkin di luar sambil lihat handphone kan. Karena live streaming. Ini live streaming kan? Oh iya, dilihat di luar. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya ngajar di BRI Pusat, masjidnya kan lebih luas itu. Lebih gede ini masjidnya. Itu yang ngaji, yang hadir di masjid paling 10 orang. 15 orang. Tapi seluruh Indonesia dia yang lihat. Kenapa? Karena terjadi perubahan, Pak. Ya kan, terjadi pergeseran. Cuman saya khawatir, Pak, nanti bisa Pak terjadi pergeseran dengan kemudahan teknologi ini, nanti sholat pun live streaming, Pak. Ya kan? Sholat live streaming, nikah aja sekarang kan ijab kabul sudah ada kan? Nikah yang live streaming sudah ada kan? Itu namanya fikih kontemporer. Saya khawatir nanti berangkat haji semakin lama, Pak, semakin sulit, Pak. Itu hajinya live streaming, Pak. Ya kan? Cukup tawaf di Pondok Gede, Pak, Ka'bahnya dengan Ka'bah yang artifisial. Ka'bah aslinya ada tetap di Mekah, cuman live streaming, Pak. Ya kan? Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya ilmu. Harus kita kaji, harus kita pelajari. Dan memang ilmu Allah itu begitu sangat luas. Sampai-sampai kemudian Allah menantang kepada siapapun yang memang menganggap dirinya paling berilmu. Dan Allah kemudian menyampaikan statementnya melalui firman-Nya dari Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma utitum minal ilmi ila qalila." Ilmu yang Allah berikan kepada manusia itu ibarat samudra yang nan luas, kemudian kita petik ranting, kita celupkan itu ke samudra yang nan luas itu, tetesan yang dari ranting itu yang jatuh yang hanya satu butir, itu dibandingkan dengan ilmu Allah yang diberikan kepada orang yang paling sangat jenius di atas muka bumi ini nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena orang itu dianggap pintar paling hanya satu bidang pun belum semuanya dia kuasai. Makanya kajian kita pun lebih mengkerucut, yaitu kajian tentang akhlak saja. Saya nggak membahas tentang fikih, tidak membahas tentang tauhid, tidak membahas tentang tasawuf, tidak membahas tentang yang lainnya, tapi membahas tentang akhlak saja. Karena memang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puncak dari keimanan seseorang, puncak dari pengabdian seseorang itu dilihat dari perilakunya. Akhlak itu bukan settingan. Kalau settingan itu bukan akhlak namanya. Akhlak itu alam bawah sadar dimensinya. Dan akhlak itu saya ulang-ulang ini, ya. Akhlak itu adalah perilaku yang dilakukan oleh makhluk yaitu manusia yang sesuai dengan maunya Khalik. Khalik itu adalah Allah. Apapun perilaku kita. Maka kalau kita belajar tentang ilmu fikih, Pak, kita ini kan diperintahkan kalau dalam Al-Quran itu kan diperintahkan lahirnya kita ke dunia untuk apa? Untuk ibadah. Orang fikih itu, Pak, ilmu fikih itu ibadah dibagi dua. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghair mahdoh. Kalau dalam ilmu tauhid nggak ada itu. Ibadah ya ibadah aja udah. Segala sesuatu yang dilakukan dengan mengatasnamakan diri kepada Allah itu ibadah. Nah, cuman ilmu fikih kenapa dibagi-bagi? Karena ada sifatnya muamalah, ada yang sifatnya yang bersifat khusus, namanya mahdhoh, seperti sholat. Ya, sholat kan ada tata caranya. Tapi kalau muamalah, apakah nggak ada tata caranya? Ada juga. Maka ada aliran-aliran tertentu orang menganggap, oh kalau sholat, oh ini harus begini, harus begini. Kalau di luar sholat, oh enggak. Ini maka kemudian muncul tentang bid'ah dan tidak bid'ah. Ya kan? Akhirnya Pak berseteru tuh Pak gara-gara itu. Ya kan?
Sholat aja kan ada yang telunjuknya digerak-gerak, ada yang pakai kunut, ya kan? Kemudian apalagi ada yang orang baca Quran pakai handphone, ada yang habis sholat salaman nggak mau, nah itu ada Pak. Tapi giliran habis sholat lihat handphone boleh, gitu. Ada kan? Gitu. Tapi salaman nggak mau, ada. Nah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah pemahaman, pendapat namanya. Nah sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, akhlak itu adalah perilaku, Pak. Perilaku itu pun dituntun oleh Allah. Makanya Rasulullah SAW diutus oleh Allah dan kemudian Rasulullah menyampaikan dengan lisannya yang agung. Apa yang disampaikan? Innama bu'istu li utammima ma solihal akhlak. Innama bu'istu li utammima ma karimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus, wahai umatku, itu untuk perbaikan moral. Jahil itu Pak, masyarakat Arab itu bukan jahil, artinya nggak punya ilmu. Jahil itu dari sisi perilaku, moralitas Pak. Dan saat ini Pak yang namanya jahiliyah sudah mulai lagi Pak, namanya jahiliyah modern. Coba aja sekarang ini, kalau mau makan Pak, sekarang mau makan, apa ritualnya? Kalau makan di restoran ritualnya Pak? Dipoto Pak. Ritualnya dipoto. Kalau zaman dulu kita waktu masih kecil apa? Cuci tangan dulu, ya kan? Ini ritualnya. Terus baca doa, Pak. Kalau sekarang enggak, Pak. Ritualnya dipoto, Pak. Ada orang kecelakaan ritualnya. Kalau dulu ditolongin, sekarang direkam, Pak. Urusan babak belur biarin aja, yang penting viral, Pak. Gitu. Itu terjadi pergeseran, Pak. Sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah ini ajarannya Pak sepanjang zaman. Pak. Maka ini harus kita ulang lagi. Dan ini sudah disampaikan entah berapa ratus tahun yang lalu. Ini disampaikan diulang lagi karena sumbernya sama. Hanya orang saja yang beda menyampaikannya. Dengan cara yang berbeda pula. Nah sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akhlak ini menjadi sebuah keharusan. Bahkan akhlak ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ya ingin mengetahui tentang bahwa tingginya seseorang, kedalamannya seseorang dalam menjalankan agama, itu bukan karena ilmunya, Pak. Bukan karena ritual ibadahnya. Baik itu sholat tepat waktu, puasa Senin Kemis, diikuti dengan ayamal bid, ya kan? Puasa-puasa sunnah yang dilakukan yang lainnya, yang fardu dilakukan. Tapi Pak, lihat anak kecil lari-lari, bengis, galak, sadis, ya kan? Nah, itu bukan ciri khas orang Islam, Pak. Ya kan? Lihat anak-anak, Pak, namanya anak-anak, tahu nggak anak-anak? Ya anak-anak dunianya main, Pak. Dia nggak tahu tempat, Pak. Mau di masjid, mau di manapun. Lari-lari, Pak. Ini orang tua yang baru insaf, Pak. Yang insafnya baru 5 tahun, baru 3 tahun, baru 1 tahun. Merasa terganggu, Pak. Padahal dia insafnya baru dibandingkan dengan anak-anak. Wow, galaknya luar biasa. Saya sering menyaksikan, saya bilang, Bapak, jangan terlalu galak. Ini next generation. Generasi penerus. Kalau generasi penerus ini Pak nggak betah di masjid, dia mau nyari tempat yang lebih nyaman. Di mana kira-kira? Ya tempat main Pak. Makanya di Turki Pak, Presiden Recep Tayyip Erdogan itu Pak, itu masjid ketika waktu ada luang itu nggak apa-apa anak-anak disuruh main bola gitu. Emang ada larangan? Nggak ada Pak. Ya kan? Ya. Yang penting mereka tetap diarahkan, namanya anak-anak, Pak. Makanya di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 78 kan saya sempat baca juga kan berkali-kali. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Ketika manusia dilahirkan melalui perantaraan perut ibu kita, mereka itu nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa mereka itu.
dikasih pendengaran, sering mendengar, anak-anak itu yang didengar apa? Bengisnya ajaran Islam. Sadisnya orang-orang tua yang ada di masjid. Pengurus masjidnya pun sama begitu. Ini apa? Terekod di dalam otaknya tuh anak-anak yang datang ke masjid. Nggak asik di masjid itu. Pengurusnya, ya orang-orang yang ada di dalamnya sadis-sadis, gitu kan, nggak ramah, gitu kan. Mendingan sudah di luar saja, di tempat warnet, main game, gitu kan. Udah, Pak. Next generation, Pak. Rusak, Pak. Gimana mau menciptakan generasi emas? Padahal itu adalah golden age. Masa-masa emas itu anak-anak itu, Pak. Makanya para psikolog dunia menyampaikan bahwa anak yang sering mendapatkan bentakan, Pak, cemoohan, Pak, dia akan menjadi anak penurut, tapi idiot, Pak. Nurut dia. Gitu. Sama halnya di divisi SDM, ini ada orang SDM. Di SDM itu, di perusahaan, Pak, itu jangan terlalu banyak aturan, Pak. Aturan nggak terlalu banyak, tapi menggigit gitu loh perusahaan itu. Maka dibuat tuh aturan, jangan ini, keputusan ini, keputusan ini, keputusan ini. Udah kebanyakan aturan dan jalannya juga enggak, Pak. Ya, kan? Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak ini yang utama, Pak. Dan akhlak ini ternyata adalah bagian penting, Pak, dari 3 aspek ajaran Islam. Apa 3 aspek ajaran Islam itu? Ternyata, Pak, yang namanya akhlak itu adalah buah. Ya, akhlak itu adalah buah. Maka akhlak, Pak, itu tidak akan pernah dianggap akhlak kalau tidak didasari dengan iman, syariat, akidah. Maka akhlak itu, Pak, beda dengan etika, beda dengan moral, beda dengan yang namanya culture. Beda, Pak. Akhlak itu harus sesuai dengan syariat, itu akhlak. Kenapa? Karena Allah yang tentukan. Ya. Jadi 3 aspek yang utama, kalau satu ini nggak ada, maka kita tidak dianggap menjadi orang yang beragama Islam. Karena ini adalah 3 aspek utama dalam ajaran Islam itu, Pak. Yang namanya akidah, syariat, akhlak, ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akidah ini pondasi, Pak. Maka kalau yang namanya pohon akarnya nggak kuat, Pak, tumbang udah, nggak akan bisa berbuah. Ya kan? Akarnya kuat, tapi batangnya juga nggak kuat, sama juga, Pak. Nggak akan bisa mengantarkan untuk bisa berbuah. Nah, ada pohon tapi nggak berbuah. Sama, ada sebuah kalimat syair, al ilmu bila samarin, ya. Al ilmu bila amalin, kasajarin bila samarin. Ilmu yang nggak diamalkan, berarti ilmu itu orang pinter, Pak, tapi nggak diamalkan. Amal itu berarti apa? Ada wujudnya, perilaku namanya. Ya. Perilakunya buruk, berarti bertentangan dengan ilmunya. Dia tahu tentang kebaikan gitu, tapi nggak dijalankan. Kata Allah, kaburan maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh amat sangat besar kebencian dan kemurkaan Allah bagi orang yang berilmu, dia tahu tentang kebaikan, tapi dia nggak jalanin. Abu Darda, sahabat Nabi, ya, seorang juga ahli hikmah, beliau menyampaikan 3 ciri khas orang bodoh. Salah satunya, dia sering melarang, tapi dia menjalankan, Pak, apa yang disampaikan dengan larangan itu. Oh, dilarang merokok, tapi dia ngerokok. Dilarang berbohong, dia berbohong. Nah, itu kan, itu orang bodoh namanya, kata Abu Darda. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syariat itu siapa yang punya? Allah. Maka nggak akan pernah salah, Pak, syariat. Yang salah itu fikih, Pak. Sering bertentangan, ada yang salah. Kenapa? Karena hasil interpretasi. Itu fikih namanya. Fikih itu makanya beda-beda. Kalau Bapak belajar ilmu fikih, itu pasti banyak kontroversinya. Ya, makanya jangan pernah mengklaim bahwa diri paling benar. Nggak boleh, Pak, menyalahkan yang lain. Oh, kamu sholatnya salah. Karena telunjuknya diam aja, kagak gerak-gerak. Kamu salah, nggak pakai kunut.
Ya kan? Yang benar itu pakai kunut. Ini dalil. Mereka juga pakai dalil, Pak. Ada dalilnya. Nggak boleh mengklaim diri itu paling benar, Pak. Ketika sudah mengklaim diri paling benar, itu namanya karakter iblis, Pak. Karena khairu minhu, aku lebih baik dibandingkan dia, Pak. Yang bagus itu mari kita bersatu bersama-sama. Ya kan? Nggak usah saling menjelekkan, nggak usah saling menjatuhkan, nggak usah saling memojokkan, Pak. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kaitan akhlak, Pak, karena akhlak adalah sebagai buah, maka akhlak ini dari sisi keilmuan, Pak, itu terbagi menjadi dua, Pak. Ada akhlak sayyi'ah, ada akhlak hasanah. Akhlak sayyi'ah itu dalam perilakunya namanya isa'ah, namanya perilaku jelek. Kalau yang namanya akhlak hasanah, Pak, bentuk perilakunya namanya ihsan. Kalau Anda cari di dalam Al-Quran, Pak, nggak akan ketemu kalimat akhlak, Pak. Yang ketemunya adalah kalimat ihsan. Ihsan ini adalah keinginan dari Allah agar manusia ini berbuat baik, Pak. Kenapa? Karena Allah ini baik, Pak. Nah, pertanyaannya yang disebut dengan ihsan itu apa sih? Yang disebut dengan ihsan itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ihsan ini adalah masdar, Pak. Berasal dari kata hasunan. Yang artinya adalah berbuat baik. Ya, masdarnya adalah ihsan yang artinya kebaikan. Secara istilah bahwa ihsan ini adalah mendatangkan sesuatu yang dituntut secara syariat ya, di atas segala segi yang baik yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ihsan ini makanya adalah iman, Islam, ihsan. Ya, akidah, syariat, akhlak. Gitu. Itu tiga aspek, Pak. Wujud bentuknya. Ya. Iman, Islam, ihsan. Akidah, syariat, akhlak. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ihsan ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini bahkan kenapa kita ini harus berihsan? Karena ketika kita memilih ajaran Islam yang menjadikan sebagai aturan kehidupan kita, maka lihat kalimatnya di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Silmi itu artinya aturan. Setelah kita menyatakan sikap kesadaran diri kita bahwa Islam adalah agama yang dipilih. Dan itu harus kita tanamkan dalam benak pikiran kita bahwa agama yang paling benar ya bukan kita intoleran ini bukan. Innad dina indallahil Islam. Itu dulu yang harus ditanamkan. Baru setelah kita mengatakan bahwa tidak ada agama yang paling diridhoi oleh Allah kecuali Islam, maka ini nih ayatnya keluar. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah. Maka Anda harus mengikuti aturan secara totalitas. Aturan apa? Aturan Islam. Kalau sudah menjalankan aturan Islam, maka kita menjalankan kehidupan ini secara ihsan. Dan kalau sudah ihsan, maka kemudian kita akan mendapatkan yang namanya keselamatan. Salamun alaika yauma wulida wa yauma yamut. Ya kan? Keselamatan bagi mereka baik ketika mereka ada di dunia, di akhirat, di alam kubur, di akhirat semuanya itu dikasih oleh Allah keselamatan. Maka kemudian ketika kita masuk surga oleh Allah disambut dengan salamun kaulam min rabbir rahim. Ya kan? Keselamatan bagi mereka. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaitan dengan yang namanya ihsan. Ihsan ini di dalam Al-Qur'an, Pak, Bu, itu ada dua bentuk. Ada dua bentuk kaitan dengan ihsan. Yang pertama bentuknya adalah bentuk informasi. Ya. Yang kedua bentuknya adalah bentuk perintah. Bentuk informasi di dalam Al-Quran Allah menyampaikan
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ya. Surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sebetulnya kata Allah ini informasinya. Sesungguhnya Allah ini informasi memerintahkan kepada kita hambanya untuk berlaku adil dan ihsan, berbuat baik. Ya, ini informasi bahwa ihsan ini adalah sebuah perintah. Bentuknya adalah bentuk ya'muru, amr, ya. Kemudian yang kedua, bentuk perintah di dalam Al-Qur'an surat kedua ayat 190 ayat 77 ya. Surat Al-Qasas ya. Ada surat kedua juga, ada surat Al-Qasas. Apa yang disampaikan oleh Allah? Ini wa ahsin kama ahsanallah ilaik. Ini bentuk perintah. Nah, dalam ilmu usul fiqh itu adalah ilmu tentang pokok-pokok hukum. Apa yang disampaikan oleh ilmu usul fiqh? Segala sesuatu yang mengandung unsur perintah, maka hukumnya wajib, Pak. Nah, kalau belajar ilmu fikih, Pak, wajib di sini berarti dijalankan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa. Nah, wajib di sini. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Islam tidak berbuat ihsan, dosa, Pak. Dosa. Kenapa? Karena diperintah. Dan di ayat yang lain, Pak, bentuk perintah, wa ahsinu, ya, maka berbuat baiklah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah ini berbuat baik. Bahkan kaitan dengan ihsan ini jamaah, Rasulullah dengan lisannya menyampaikan statement, hadis, lisan, ya, qaul. La yudkhilu ahadam minkum amaluhul jannah wala yujiruhu minan nar wala ana ila birahmatin minallah. Suatu ketika Rasulullah sedang kumpul. Hadis ini sempat disampaikan oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab. Quraisy Shihab kemudian dituduh sebagai ulama ulama palsu. Dianggap tidak menghormati Nabi. Ini kalimat Nabi. Kita ini sangat mudah, Pak, diprovokasi, memprovokasi itu orang itu. Nggak usah, Pak. Ini hadisnya sahih. Ya. Suatu ketika Rasulullah sedang kumpul dengan para sahabat. Bukan karena lantaran amal solehmu yang mengantarkan kau masuk surga. Gitu kan. Yang mengantarkan masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Kenapa Rasulullah dijamin masuk surga? Rasulullah ditanya nih oleh sahabat. Ya kan? Apakah termasuk engkau ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah. Wala ana ila birahmati minallah. Termasuk saya. Saya nggak masuk surga. Bukan karena amalku. Tapi karena rahmatnya Allah. Kenapa rahmat Allah? Kata Allah di dalam Al-Quran, Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini harus terus berbuat ihsan supaya kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ya kan? Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ayatnya. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Dan Rasulullah kenapa dijamin? Karena Rasulullah adalah hamba Allah, pilihan Allah yang paling ihsan amal-amalnya. Nah, ihsan ini apa? Ya, ihsan tadi kan segala sesuatu yang kita lakukan itu baik, Pak. Bekerja baik, nggak nipu, disiplin, waktu dipakai dengan sebaik mungkin, bekerja berkualitas, produktif, pokoknya yang terbaik, Pak. Itu yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah itu pernah jadi karyawan. Jadi karyawan produktif. Perusahaan yang di tempat beliau bekerja, Pak, itu nggak pernah mengalami keberuntungan yang begitu gemilang. Ya kan? Bahkan melebihi daripada visi target yang ditentukan oleh sang owner. Sehingga apa? Ownernya jatuh hati.
Kenapa? Ya karena memang nggak pernah nuntut ini dan itu. Kita ini Pak kerja asal-asalan, gaji pengen naik, jabatan pengen cepat naik, giring dimutasi di tempat yang jelek, marah-marah, demo, provokasi. Nah, divisi SDM itu kasih tahu. Ya kan? Kerja dulu yang bagus. Kalau kerja udah bagus, ya kan, kerja dengan berkualitas, wallah Pak, nggak akan kemana rezeki itu. Kemanapun yang namanya berkualitas, yang berkualitas itu pasti akan dipakai. Tapi kalau yang pura-pura berkualitas Pak, lambat laun akan ketahuan Pak. Ya, udah jam 1 Pak. Ya, jadi nggak usah ada yang nanya ya. Udah jam 1, saya tadi pengen ada yang nanya. Cukup dulu ya, mudah-mudahan Allah bimbing, Allah jaga, Allah jadikan kesempatan kita di tahun 2024 ini, resolusi kita tercapai, apa yang menjadi target perusahaan tercapai, bahkan beyond expectation Pak. Menjadikan lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin. Kenapa? Karena orang yang paling beruntung adalah orang yang menjadikan hari ini lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin. Dan hari esok harus kita persiapkan dari hari ini supaya kita menjadi lebih baik, lebih hebat, lebih luar biasa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.